Ku pandang wajahmu dan berseru. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar sebuah kata bijak yang berkata, "Show me your friend, and I will show you your future." Yang kurang lebih artinya, temanmu atau dengan siapa engkau berteman sangat menentukan bagaimana dengan masa depanmu atau bagaimana dengan perjalanan kehidupanmu. Kita tentu saja sepakat dengan hal itu, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang ada di sekeliling kita lah yang paling banyak memberikan pengaruh kepada kita. Itu pula sebabnya Yosua pada suatu kali ketika dia sedang ada di pinggiran Yeriko, pada suatu malam ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Bayangkan itu, seorang dengan pedangnya yang terhunus tiba-tiba muncul di hadapannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Itu dicatat di dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13. Lalu di ayat 14 dikatakan, "Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Apa maksud Tuhan mengirimkan panglima bala tentara Tuhan menghadapi ataupun datang menghadap Yosua? Yang pertama, jangan lupa, Yosua sebentar lagi akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Namun demikian, dia harus melewati berbagai macam peperangan, termasuk melewati kota Yeriko dan harus menaklukkannya. Ada persoalan besar, ada tantangan besar, ada musuh-musuh yang hebat yang ada di depan Yosua, tetapi Tuhan mau supaya fokus Yosua itu adalah hanya kepada pembelaan Tuhan. Itu poin yang pertama. Tuhan mau Yosua tidak fokus kepada tantangan yang ada di depannya, tapi Tuhan mau Yosua fokus kepada pembelaan yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan mau Yosua memiliki ketetapan hati bahwa dia tidak berperang sendiri, dia tidak berjuang sendiri, tapi Tuhan menyertai dia, bahkan Tuhan sendiri yang berperang bagi dia. Maksud Tuhan yang kedua, mengapa tiba-tiba ada seorang pimpinan bala tentara surga datang menghadap Yosua? Yang kedua adalah Tuhan mau supaya Yosua waspada terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya ulangi lagi, Tuhan mau supaya Yosua waspada terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tahukah saudara, sejarah di dalam Alkitab begitu banyak ada pengkhianat di dalam sekeliling para pemimpin. Begitu juga yang diingatkan Tuhan kepada Yosua, dan seolah-olah Allah ingin berkata, "Yosua, tidak semua orang yang ada di sekelilingmu itu adalah orang-orang yang dapat engkau percaya. Ada banyak di antara mereka pengkhianat, ada banyak di antara mereka bermuka dua. Oleh sebab itu engkau harus waspada." Dan tahukah saudara, apa yang diingatkan Tuhan itu adalah benar terjadi dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat 19, ketika akan melanggar perintah yang diberikan oleh Yosua, dan gara-gara akan yang melanggar, yang berkhianat, akhirnya bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua kalah dalam peperangan di lembah Ai. Adanya penyusup-penyusup, adanya pengkhianat-pengkhianat, adanya orang-orang yang tidak setia dalam sekeliling kehidupan kita, adanya orang-orang yang munafik dan bermuka dua, itu adalah pintu masuknya kekalahan demi kekalahan. Dan tahukah saudara, dalam Matius 7 ayat 15 sudah Tuhan tulis bahwa ada banyak serigala yang berbulu domba. Kawankah engkau atau lawan? Saudara perlu mengecek itu. Dan kalau hari ini saya bertanya kepada saudara,
Kawankah engkau atau lawan? Apa jawab saudara? Yang pertama, Tuhan mau supaya Yosua fokus kepada pembelaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya Yosua waspada atas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jangan terlena. Tuhan Yesus saja ada seorang pengkhianat di dalam pelayanannya. Padahal sahabatnya hanya 12 orang. Ada banyak pengkhianat yang saudara harus waspadai. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau supaya Yosua senantiasa dalam keadaan siap untuk disertai Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 5, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Tentu saja syaratnya kita disertai Tuhan adalah kita tinggal dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para imam besar di perjanjian lama. Mereka harus kudus untuk boleh berjumpa dengan Tuhan, untuk boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. 3 alasan Tuhan mengirimkan bala tentara surga pada malam hari itu untuk berjumpa dengan Yosua. Yang pertama, supaya Yosua terus memandang kepada Tuhan saja, sekalipun banyak tantangan-rintangan sebelum meraih kemenangan. Dan yang kedua, supaya Yosua waspada dengan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai sahabat, padahal dia adalah pengkhianat, padahal dia adalah orang yang bermuka dua, padahal dia adalah bermaksud mencelakakan. Dan yang ketiga adalah Tuhan mau supaya Yosua senantiasa dalam keadaan siap untuk disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya bala tentara surga itu berkata, kuduskan dirimu, lepaskan kasutmu. Kiranya boleh memberkati kita semuanya. Kaulah